Ibu mau Amanda silakan dipimpin doanya. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Naila, Inayatus, Ibu, Amanda, Ibu. Umrotunisa. Ibu. Betul semua ya? Ya. Nah, baik. Anak-anak, Ibu punya tepung spesial. Sebelum kalian masuk pembelajaran, Ibu mau kalian berdiri dulu ya, biar tambah semangat. Nah, jadi ketika saya Ibu nanti silakan diikuti dulu. Kalau Ibu bilang tepung 1, Bu, tepung 2, yes, tepung 3, Bu, tangan, Bu. Ya, dimulai yuk, sama dengan sebelumnya ya. Tepung 1, Bu, tepung 2, yes, tepung 3, Bu, tepung 1, 2, 3, Bu, yes, Bu. Oke, teman kembali. Nah, anak-anak, kalian kan harus semangat ya ini ya. Ya, semangat pembelajaran. Nah, anak-anak, minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang akhlak tercela. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih akhlak tercela itu? Masih ingat ya? Saya Bu, Apa ini ya? alam yang tidak disukai Allah. Ya, akhlak yang tidak sesuai Allah. Ada lagi Alam yang buruk. akhlak yang dulu bagus Mbak Naila, betul. Ya, jadi akhlak tercela itu akhlak yang tidak disukai Allah, akhlak yang buruk, akhlak yang harus kita jauhi. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari nih contoh-contoh dari akhlak tercela. Apa aja kemarin? Kasar, Kasar, dendam, dendam, juga apa lagi? fitnah, Fitnah, apa lagi? hibah, Hibah, tepuk tangan untuk Mbak Umrah dong. Ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ada dendam, orang yang suka dendam kepada orang lain, nggak mau memaafkan. Iri, yaitu tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Fitnah, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar. Ada lagi ghibah, membicarakan orang lain. Dan yang terakhir namimah. Namimah itu suka adu domba sehingga membutuhkan pertengkaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab 10, yaitu materi tentang adab bersosial media menurut pandangan Islam. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu kalian itu supaya kalian itu harapannya bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak sehingga tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Sekarang Ibu mau tanya, kalian kan sudah gak asing dengan kata media sosial. Setiap hari menggunakan nggak media sosial? Menggunakan. Apa aja? WA, banyak yang WA, YouTube, TikTok, Instagram. Nah, itu juga contoh-contoh dari media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih media sosial itu? Nah, kalian kan sudah menggunakan. Nah, sekarang pengertiannya apa? Media sosial. alat mencari informasi, Alat mencari informasi apa? platform digital, Platform digital. Apa lagi? Mbak Naila? sosmed, Sosial media. Ya itu media sosial juga lain ya. Ya nggak apa-apa. Apa Mbak Amanda? Apa Mbak Amanda? IG. Ya itu contoh dari sosial media. Ya gini ya nggak apa-apa. Ayo Ibu jelaskan. Jadi media sosial itu sebuah sarana seseorang untuk berkomunikasi, saling berinteraksi, dan saling memberikan informasi secara virtual. Virtual itu apa? rasa tempat, Jarak jauh, betul Mbak Nela. Virtual secara tidak langsung, jarak jauh. Contohnya gini Mbak, Inaya pernah nggak video call temannya? pernah Bu, Terus dari video call itu Mbak Inaya dapat apa aja? dapat informasi, bisa melihat orangnya, walaupun tidak secara langsung. Nah, betul, tepuk tangan dari Mbak Inaya. Nah, jadi contohnya kayak itu ya, media sosial. Hanya dengan telepon yang kecil itu kalian bisa saling bertukar informasi, bisa melihat teman kalian, atau kalau teman kalian lagi liburan, kalian bisa lihat pemandangannya lewat video ya. Nah, sekarang adab menggunakan media sosial menurut pandangan Islam ada 3. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Jadi kalau kalian
ya. Yang kedua, haram menebar fitnah, pembulian, menjelek-jelekan orang. Ada yang pernah lihat nggak pembulian? Pernah Bu. Gimana Mbak Naya? Di TikTok. TikTok. Iya. Gimana itu pembuliannya? Dia bikin video terus dibully banyak orang Bu. Nah, itu contoh penyalahgunaan media sosial. Oke, yang terakhir yaitu menyebarkan berita palsu atau hoax. Nah, siapa yang pernah termakan hoax di kelas 8 aja? Umroh Bu. Umroh pernah termakan hoax apa Mbak? Itu Bu. Apa Mbak Umroh? Bentar ya Bu. Oh iya, mau dilihat-lihat dulu mungkin ya. Pernah itu Bu. Apa Mbak Umroh? Pernah dapat informasi masuk sekolah tapi ternyata libur. Oh iya, Mbak Umroh termakan hoax nih, ada berita masuk sekolah ternyata pas berangkat sekolahnya libur. Atau kalian mendapati berita dari sekolah tersebut, kalian harus mengecek kembali kepada teman kalian atau tanya kepada guru kalian supaya tidak termakan hoax seperti Mbak Umroh tadi ya. Nah, oke, sekarang silakan kalian siapkan kertas masing-masing ya. Silakan dijawab pertanyaannya dalam kertas tersebut. Soalnya dikte ya. Kalau kita mendapati sebuah hoax, bagaimana cara kita menghindari atau menyikapi berita hoax tersebut? Silakan soalnya itu dijawab di kertas masing-masing yang sudah disiapkan. Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Cukup. Ya, silakan jawab. Sudah Bu. Sudah ya. Nah, kalian sudah jawab masing-masing ya. Sudah menganalisis pastinya ya. Nah, sekarang silakan kalian dengan teman sebaru kalian berpasangan mendiskusikan jawaban hasil analisis kalian nih. Jadi Mbak Amanda sama Mbak Umroh, Mbak Inaya ini dengan sebarunya Mbak Naila. Silakan didiskusikan jawaban kalian tadi bersama dan silakan nanti bisa mendapatkan jawaban baru ya. Yang paling dari Ibu beri waktu 15 menit atau 20 menit gitu. 20 menit ya. Ya. Silakan. Sudah baik juga ya. Nah, yuk sekarang yaitu kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan pasangan kalian tersebut. Ibu mau kelompok pasangannya Mbak Umroh silakan maju ke depan, mau maju dulu sendiri. Berdua silakan ya Mbak Amanda kita lanjutnya Mbak Umroh. Nah, ya semuanya. Jika kamu mendapati hoax, bagaimana cara menyikapi atau tidak termakan hoax? Jawabannya mengecek kembali berita untuk mengetahui benar atau salah dulu. Ya betul, beri tepuk tangan ya. Kembali. Nah, anak-anak kalian semua sudah maju ya. Dan ibu mau simpulkan jawabannya. Jadi cara kita menyikapi hoax itu yang pertama kita harus mengecek kembali apakah berita itu benar atau salah. Ditanyakan kepada orang terdekat kita, teman kita, orang tua kita atau guru kita. Jadi kita tidak akan termakan hoax. Dan anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu media sosial tadi apa? Sarana untuk komunikasi, saling interaksi dan Mencari informasi. secara virtual. Tadi contohnya apa aja? Media sosial, Facebook, WA, ya. Nah, anak-anak untuk minggu ini tugasnya yaitu kalian silakan nanti membuat video edukasi, ya. Silakan dengan teman kalian atau dengan diri sendiri juga boleh, atau menggunakan aplikasi editing juga boleh, sesuai kreativitas kalian ya. Bertema penggunaan media sosial dengan baik dan benar, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo Bu. Mau apa Mbak Inaya? Nanti tugasnya dikumpulin di mana Bu? Oh iya, karena hari ini kita mempelajari tentang media sosial, beri pilihan nih mau dikumpulkan di Instagram, TikTok atau YouTube. YouTube bisa kan Instagram.
Dan silakan nanti yang sudah mengumpulkan bisa mengkonfirmasi itu di grup WA kalian ya. Ya, Bu. Baik,